Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, udah 10 bulan yang lalu saya resign dari pekerjaan sebelumnya karena riba. Sampai sekarang saya belum dapat pekerjaan baru. Qadarullah, jenggot saya panjang melebihi segenggam tangan, Ustaz. Saya belum menikah dan masih tinggal dengan ibu. Dan ibu saya menyuruh potong jenggot saya karena merasa tidak rapi. Dan menuntut ibu saya, jenggot saya yang menghalangi saya untuk mendapatkan kerjaan baru karena terkesan tidak rapi saat interview. Pertanyaannya, apa yang saya harus lakukan? Melakukan syariat Allah atau mendengar perintah ibu karena surga ada di ridha ibu? Apakah betul rizki saya jadi terhalang karena tidak melakukan perintah ibu untuk potong jenggot? Inilah jamaah, kalau bicara jenggot, muslim jenggotnya harus rapi lah. Harus rapi jenggotnya. Bicara kerapian dengan dirawat. Rasulullah SAW jenggotnya dirawat, kasih minyak, diminyakin dia, disisir. Walaupun tidak, akhirnya antum sibuk dengan jenggot antum. Jangan sampai antum kayak perempuan, nanti duduk di bus mengeluarkan handphone, selfie, lihat jenggotnya. Rapi jenggot. Baik. Bicara jenggot yang lebih dari segenggam, memang ada khilaf di antara para ulama. Ana lebih condong yang berpendapat seperti pendapatnya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, dan disebutkan kepada Ibnu Umar, jenggot yang lebih dari segenggam itu boleh untuk dipotong. Jadi kalau jenggot antum memang nggak rapi, ini keluar ke sini, yang ini ke bawah ke sini, gimana? Ya dirapikan. Tapi tidak sampai antum memotong jenggot antum karena sekedar untuk kesenangan hati, karena memang nggak rapi, Ustaz. Makanya sebenarnya ulama berpendapat, bagaimana kalau memang jenggotnya Ustaz tumbuh sini, kemudian di sini tumbuh doang, yang lainnya nggak ada. Ya, yang itu dihabisin. Kemudian yang lebih dari segenggam itu yang dipotong. Artinya jangan sampai wajah antum memang terkesan apa jamaah? Cacat, kayak orang cacat gitu jamaah. Enggak. Jadi yang lebih dari segenggam antum merapikan. Kemudian berkaitan dengan ibu itu sayang sama antum. Wallahi jamaah, nggak ada hati yang lebih luas yang siap menerima antum lebih dari hati ibu antum. Nggak ada. Antum punya istri pun, antum kalau punya istri 4 istri antum, hatinya sempit semua dibandingkan dengan satu hati ibu antum. Maka karena sayang dia sama antum, tinggal bagaimana sekarang antum berbakti sama orang tua. Kalau antum dikatakan nggak punya pekerjaan, antum harus bekerja. Apa yang bisa dikerjakan? Bikin ibu senang di rumah itu. Kerja itu nggak harus jadi pegawai. Jiwa kita ini banyak jiwa yang apa ya? Jiwa pembantu, bukan pembantu jemaah. Jiwa kerja sama orang, nggak pernah berpikir untuk kerja sendiri. Bismillah, antum minta doa ibu, bu, tiap pagi antum cari, ana mau cari kerjaan. Antum banyak teman-teman yang antum tanya, ana mau kerja apalah. Antum rumahnya kotor umpamanya, ana mau bersihkan. Antum umpamanya rumputnya di taman itu mau dicabutin, ana mau cabutin. Banyak kerjaan yang bisa dilakukan kalau mau bekerja. Ana tanya sama teman-teman yang beberapa teman yang kerja di Belanda, ana tanya, kerjaan antum apa di Belanda? Kata dia, kita sebagai cleaning service, bersih-bersih aja, bersih-bersih rumahnya orang. Antum tawarkan. Subhanallah, jangan malu. Antum teman-teman punya mobil, maaf kalau antum mau cuci mobil, nggak usah kanulah, ana cuci mobil. Berapa cuci mobil di sana? Ya antum kurangilah 5.000.
karena mungkin anak pakai tangan anak nggak sebersih sana. Banyak kerjaan itu jamaah. Tapi kita selalu berpikir pekerjaan itu yang ngantor. Jadilah engkau majikan untuk dirimu sendiri. Insya Allah banyak yang bisa dikerjakan. Alhamdulillah banyak teman-teman antum yang mungkin bisa membuka peluang kerjaan sama antum. Kemudian kalau rizki-rizki itu bisa terhalang karena dosa, antum pelihara jenggot antum karena perintah Rasul SAW, dan antum tetap berbakti sama ibu antum, bikin ibu antum senang. Ibu antum nyuruh antum potong jenggot, antum langsung pegangin kakinya, pijetin. Masya Allah bu, aku itu rindu ingin mijet kakinya ibu. Gak usah ngomong jenggot lagi bu, jangan, gak usah antum. Jadi antum cerita yang lain atau apa sama ibunya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa takut di hati ketika mencoba mendekat ke Allah, merasa takut ujian Allah semakin besar? Karena semakin besar iman seorang, maka ujian Allah pun akan semakin besar. Dia takut sama ujiannya, lupa dengan fadilahnya. Banyak di antara teman-teman yang hijrah kemudian kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan, Ustaz, anak kok ujiannya lebih berat Ustaz ya. Padahal dulu sebelum hijrah anak nggak diuji kayak gini ya. Kalau antum diuji kayak gini dulu, mungkin antum bisa murtad dulu. Maka disesuaikan dengan keimanan antum. Antum sudah hijrah, sudah dekat sama Allah, dikasih ujian lebih. Dan ujian ini untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Ketika seorang bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mana yang lebih utama? Orang itu dikasih ujian atau dikasih kedudukan? Kata Imam Syafi'i, fa innal insan la yumakkan hatta yubtala. Orang nggak akan dikasih kedudukan sama Allah kecuali dikasih bala dulu gitu. Nggak ada tahu-tahu ada di atas dia, nggak ada. Semuanya diuji. Jadi ujian itu proses untuk naik ke atas. Seperti orang yang mau naik pangkatnya. Kalau dia di angkatan ya, di TNI atau kepolisian, ada sekolahnya nggak? Sekolah. Ketika dia melihat, aduh capek sekolah, nanti ujian, nanti latihan, nanti ini itu. Ketika dia memandang itu, maka dia nggak akan ikut. Tapi ketika dia memandang anak sekolah, bintang anak jadi 2 Ustaz. Atau tadi yang belum bintang jadi bintang Ustaz, seperti itu. Maka ketika dia memandang kepada bintang itu, dia akan siap dengan ujiannya. Jadi ketika antum nggak siap dekat sama Allah, padahal Allah akan berikan fadilah yang banyak sekali kepada antum, hanya takut ujian, maka menunjukkan memang ya antum kelasnya di situ gitu loh. Sedangkan kita kalau suruh minta surga, minta yang paling tinggi. Antum minta paling tinggi, ya Allah aku minta surga tapi nggak usah ujian. Nah, gimana sih? Harus ngelewatin ujian. Nggak ada orang masuk surga tanpa melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Nggak ada. Para nabi pun akan melewatin sirat. Jadi kekhawatiran itu harus antum ganti dengan memandang kepada fadilah yang besar yang Allah akan berikan kepada antum. Masya Allah. Mertua ana punya 6 anak dari istri pertama, 2 anak dari istri kedua. Semasa hidupnya beliau memberikan nafkah untuk 3 orang anak dari 8 anak. Semasa hidupnya, beliau memberikan rumah untuk 3 orang anak dari 8 anak. Saat ini masalah timbul karena ketiga anak ini merasa memiliki rumah tersebut. Padahal tidak ada hitam di atas putih bukti pemberian itu, yang berakibat warisan belum dibagi sampai hari ini. Qadarullah. Dan istri yang baru ana dan istri yang mengenal sunnah di keluarga kita. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan hibah kepada anak, itu harus semuanya dikasih. Dan pendapat yang kuat bahwasanya hibah kepada anak itu
kalau ternyata di situ tidak disamaratakan, maka hibah itu batal, nggak sah. Ketika meninggal orang tua, ternyata ada anak-anak yang belum dikasih rumah, umpamanya seperti itu, maka itu dimasukkan ke dalam warisan. Ini orang tua ya, jangan sampai melakukan kezaliman, jangan sampai. Dan sampaikan dengan jelas kepada anak-anak itu. Kalau mau ngasih, nah ini bapak kasih engkau ya, sekarang, karena engkau yang sudah nikah, bapak kasih. Nanti adiknya bapak kasih lagi. Kalau ternyata bapak meninggal dunia, adik-adikmu belum bapak kasih rumah, ini rumah masuk warisan. Kasih penjelasan kepada anaknya. Kalau enggak, akhirnya tadi silaturahim rusak. Nih kakak sama adik nggak bertegur sapa karena merasa bapaknya zalim. Nih kakak udah dapat rumah masih minta warisan lagi gitu loh. Padahal warisan itu mungkin nggak sebanyak nilai rumah tersebut. Nggak ada masalah kalau rumah itu nanti umpamanya udah rumah ini punya kakaknya tadi 1, 2, 3. Terus nanti ketika pembagian warisan ini dinilai juga. Kalau ternyata nilainya itu lebih dari bagian mereka, ya mereka nombok gitu loh. Mereka memberikan. Nah, kalau sekarang yang kenal sunnah baru yang bertanya ini, ya udah ajak mereka, yuk kita konsultasi ke ustadz. Jangan sampai kita makan haram. Karena memang Allah mengatakan tentang warisan, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Kalian makan warisan itu ya lupa dengan halal haram. Jamaah, kalau antum bekerja keras berkeringat, terus ada yang mau ngambil hak antum, pantas antum mati-matian. Ini nemu. Warisannya kan rezeki yang nemu, jemaah. Antum nggak pakai kerja, antum dapat. Maka jangan sampai itu mengantarkan kita ke neraka Allah Azza wa Jalla. Ustadz, apakah orang yang memiliki indera keenam merupakan karunia Allah atau bentuk hasutan setan? Indera keenam gimana jemaah? Jadi bisa ngelihat yang dibalik tembok ini, kayak gitu. Indera keenam ini, kalau bicara indera keenam jemaah, maksudnya itu bisa ngelihat jin. Iya. Ada orang-orang yang bisa ngelihat jin karena Allah memberikan kelebihan kepada mereka, dan dia menguasai jin seperti Nabi Sulaiman. Itu jin tunduk sama dia. Jin itu takut jemaah. Subhanallah, Nabi Sulaiman itu mati dalam kondisi berdiri, seakan-akan sedang mengawasin jin. Jin itu kerja terus, nggak berani ngelihat Nabi Sulaiman. Ketika runtuh, tongkatnya dimakan rayap, baru ketahuan kalau Nabi Sulaiman mati. Baru jinnya itu bahagia gitu. Itu iya. Tapi kalau antum bisa melihat jin, berarti jin itu sedang bersama antum, ngodain antum. Bukan kelebihan, itu kekurangan. Itu kekurangan. Bagaimana disebut kekurangan? Karena hidup antum jadi tidak nyaman. Lagi duduk di rumah, tahu-tahu ngobrol antum. Antum dari mana? Apa kata orang? Aduh, kasihan ini. Ini kekurangan. Antum ngobrol sama jin. Ketika antum ngomong sama siapa? Oh, enggak. Sama jin. Dan biasanya jin itu, kalau antum ya manusia biasa lah jamaah, jin itu kadang-kala ada di mata antum, sehingga kalau bicara penampakan dia menampakkan kepada antum. Ana dulu di pondok jamaah adalah teman-teman yang tahu-tahu buka lemari pingsan. Di dalam lemari ada kepala besar, kata dia. Itu penampakan. Jin memang mau nakut-nakutin manusia. Ada yang akhirnya jadi berkawan dengan jin tersebut. Maka hati-hati, itu bukan kelebihan. Jadi orang tua kalau melihat anaknya bisa ngelihat jin, kumpul sama jin, segera diajarin untuk membentengi dirinya.
Ada seorang perempuan yang sampai hari ini tidak menikah, masih kerabat ana. Setiap ada lelaki yang mau melamar dia, ini perempuan ngomong sama uminya, "Umi, ada fulan Mi ya, mau datang mau ngelihat anak." Ente tahu dari mana kata dia? Dikasih tahu sama jin. Jin yang ngasih tahu. Akhirnya sampai sekarang nggak menikah karena selalu dihalang-halangi sama jinnya tersebut. Maka segera baca surat Al-Baqarah, baca ayat-ayat ruqyah. Barakallahu fikum. Saya pernah bertemu dengan orang yang mengaku memiliki ilmu laduni, yang ilmunya langsung diberikan oleh Allah, dan dengan ilmu itu orang itu bisa paham agama dengan cepat dan mendapat kekayaan yang luar biasa. Benarkah ilmu laduni itu, Ustaz? Nah, benar, ilmu laduni itu ada. Allah berikan kepada para nabinya. Allah cerita ilmu laduni ini di surat Al-Kahf ketika Allah mengatakan wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajari dia itu dari sisi kami ilmu. Maka Khadir itu pendapat yang lebih kuat, dia adalah nabi, dapat ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan orang mendapatkan ilmu laduni dari Allah Azza wa Jalla, bukan dia bisa belajar ilmu syariat dengan cepat, bukan. Ilmu khusus sendiri yang beda dengan ilmu syariat. Kalau ada orang belajar cepat, orang pinter belajar cepat, alhamdulillah, dia bisa belajar yang masya Allah. Orang lain belum bisa hafal Quran, dia hafal Al-Quranul Karim. Apakah anak yang umur 8 tahun hafal Quran dikatakan dapat ilmu laduni? Enggak. Ya Allah SWT beri kepada dia kemampuan untuk menghafal Al-Quran Karim. Antum pun seperti itu. Kemudian kalau dikatakan dapat ilmu dari Allah, langsung dari Allah. Jadi Quran itu nggak belajar sama guru, tahu-tahu hafal Quran. Memang dulu ana pernah diajak belajar ilmu ini. Waktu ana lulus pesantren dari SD, ada beberapa teman di kampung. Fik, ndak belajar melo aku. Oh kemana mana? Waktu itu dia cerita di Probolinggo. Ada ilmu bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, hanya sebulan kita sudah bisa. Nanti tinggal diisi sama gurunya, langsung bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Oh, tutup kursus bahasa Arab, bahasa Inggris nanti. Jadi banyak orang dibohong-bohongi. Akhirnya teman anak berangkat ke sana, sampai sekarang nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa bahasa Arab. Dan di Probolinggo itu juga ada yang bisa bikin kaya dulu. Tahu siapa? Anda kasih hadiah. Siapa yang ngomong Kanjeng Dimas? Masya Allah, fadl. Antum berangkat juga ke sana waktu itu. Gimana? Oh di Malang, oh tetangga sama Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas bisa melipat gandakan uang. Bohong jemaah. Makanya kita kadang-kadang masih dibohongi dengan yang seperti itu. Dan orang kalau dapat ilmu dari Allah Azza wa Jalla, tawadhu, nggak akan cerita saya punya ilmu laduni. Ini pertanda kebohongan mereka seperti itu. Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan kasih ilmu sama kalian. Yang awalnya nggak faham jadi faham. Yang awalnya sulit menghafal, Allah mudahkan dia menghafal ya. Yang awalnya dia bingung, masya Allah, kemudian ada pencerahan buat dia. Itu dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau ada orang yang mendapatkan ilmu laduni sampai sekarang kok belum ditemukan di Indonesia ini jamaah. Semua ustadz-ustadz kalau antum lihat semuanya belajar, semuanya sekolah. Dan kata Nabi SAW, al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan dipelajari. Apa hukum berkorban atas nama organisasi seperti organisasi remaja masjid contohnya? Nggak ada kurban buat organisasi jemaah. Organisasi berapa orang isinya? Isinya 100 orang Ustaz. Masya Allah. Kambing satu buat
Ya antum potong, belajar berkorban tapi belum berkorban. Urunan potong kambing, ayo potong kambing, potong kambing. Masa orang potong kita ngepotong, antum sate, makan bareng, apa-apa. Tapi tidak masuk berkorban. Ustadz, jika patungan 7 orang sama-sama 2 juta, jadi 13 juta. Harga sapi jadi 14 juta. Insya Allah jamaah. Harga sapi 13 juta, sisa 1 juta. Bolehkah yang 1 juta untuk ongkos potong, beli plastik dan lain-lain? Boleh jamaah, karena masih berkaitan dengan kurban. Jadi operasional kurban tersebut, uangnya bukan dimakan. Memang kita ketika ngumpulkan dana kurban kita sampaikan nanti dipotong dana operasional, karena mau nggak mau plastik harus beli, mau nggak mau umpamanya apa lagi yang harus bayar, jagalnya kita harus bayar, ngulitinnya harus bayar, artinya dibutuhkan ongkos. Jadi duit itu tidak dimakan, kembali kepada hewan kurban itu yang dibagikan. Barakallahu fikum. Ustadz, ternyata Allah masukkan hambanya ke surga itu bukan dari amal solehnya, tetapi adalah masukkan hambanya ke dalam surga karena rahmatnya Allah. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud rahmat Ustadz? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Iya jemaah, amalan ini sebab, bukan pengganti surga. Jadi amalan ini ya sebab aja Allah perintahkan kita beramal. Yang kita tunggu rahmat Allah. Allah merahmati kita, Allah masukkan kita ke surganya. Karena amalan kita yang kita amalkan di dunia ini, kalau ditimbang dengan nikmat mata yang Allah berikan, ya nggak sebanding gitu. Semua fasilitas yang ada di diri kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga yang ngasih hidayah kita untuk beramal. Allah yang menggerakkan hati kita. Maka semua kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara rahmat Allah, ya kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah kasihan sama hambanya ini yang sudah capek, yang sudah lelah, yang sudah menangis memohon kepada Allah Azza wa Jal, yang sudah berjuang melewatin banyak ujian. Maka di sini kasih sayang Allah meliputinya, diampuni dosa-dosa orang ini, kemudian dimasukkan ke surga. Apalagi tadi kita ini banyak dosanya. Barakallahu fikum. Ustadz, calon istri yang baik itu seperti apa? Apakah yang dapat menjaga diri dan pergaulannya serta penurut itu sudah cukup? Bagaimana hukum wanita mudah bergaul dengan lawan jenisnya? Apakah hukum chattingan dengan non mahram seperti dengan teman lawan jenis? Ya kalau sejenis ya mahram lah jemaah. Ya, kalau laki sama laki. Nah, berkaitan dengan calon istri yang baik itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan agama. Bicara agama, agama ini ada yang minimal, ada yang maksimal. Minimal calon istri antum itu menjaga kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu minimal. Jadi katakan orang ini agamanya baik ketika kewajibannya dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Kalau dia mengamalkan yang sunnah, oh ini tambahan. Jadi ketika antum mau menikah, paling enggak batas minimal itu harus ada. Kalau perempuan ini Masya Allah akhlaknya baik, taat dan penurut, cuma Ustadz sholatnya jarang-jarang Ustadz, itu buruk. Kalau orang ini taat sholatnya 5 waktu, tapi dia kalau ngomong sama orang tuanya mengangkat suara, akhlaknya buruk, dia melakukan yang haram, maka tinggalkan. Jadi kalau calon istri antum ini tadi melaksanakan yang wajib, menjaga pergaulannya, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, dan dia penurut, cukup sebenarnya dengan perintah-perintah yang wajib dari agama tersebut. Jadi kalau ada perempuan yang mudah bergaul, jadi ada perempuan memang macam-macam. Ada perempuan itu yang pendiam, ada perempuan itu yang pemalu, ada perempuan itu yang memang apa ya istilahnya, enak ngobrol sama orang,
Selama masih dalam batasan-batasan yang diperbolehkan, nggak ada masalah. Mamanya dia kadang-kala ngobrol sama sepupunya, gimana kabarmu, sehat semua, anak-anak sehat, alhamdulillah, selesai. Tapi kalau sudah berduaan sama dia, ini yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Bagaimana jika ana dalam proses ta'aruf tapi sudah mempunyai rasa cemburu? Apa itu wajar, Ustaz? Ini cemburu sama siapa antum? Belum istrinya antum. Memang ada orang-orang yang sudah jatuh cinta lebih dahulu kepada calon dia. Jadi kalau antum cemburu sama dia karena ada orang lain yang mungkin mau melamar dia, ya wajar. Antum sudah cinta sama dia, antum ingin dia jadi istri antum. Tapi jangan sampai rasa cemburu antum ini menyebabkan antum menceraikan dia sebelum nikah. Betul, ini para ulama ditanya, bagaimana seorang yang menceraikan istrinya karena dia cemburu, sudah kalau gitu aku ceraikan engkau 3 kali. Belum jadi istrinya, gimana diceraikan? Nggak akan jatuh. Gimana kalau akhirnya menikah, Ustaz? Apa talak dia sebelum nikah jatuh, Ustaz? Nggak jatuh gitu loh jamaah. Maka hendaklah seorang lelaki jamaah, cemburunya biasanya karena kehormatan. Karena kehormatan. Itu secara umum. Wanita biasanya cemburu dia itu karena iri dan dengki, karena hasud. Tapi ada yang cemburu benaran. Kalau engkau cemburu karena calonmu melakukan kemaksiatan, maka itu harus kita cemburu. Allah Azza wa Jalla cemburu ketika hamba-hambanya melakukan yang haram-haram. Tapi jangan sampai berlebihan, karena ada laki-laki yang cemburunya berlebihan, akhirnya was-was hidupnya. Istrinya tidur, HP-nya dipegang, dia lihat chatting sama siapa, dia pasang kamera, hidden kamera di rumahnya, Masya Allah, dia rekam semua obrolan istrinya karena kecemburuan yang tidak ada buktinya. Maka itu nggak boleh. Tapi kalau ada buktinya silahkan, bukan lagi curiga ya, tapi memang ada bukti yang menyebabkan dia bisa membuktikan apa yang dilakukan oleh istrinya. Apa hukumnya boneka, mainan hewan, dan nyanyian mendidik sebagai bahan ajar untuk anak? Kalau boneka boleh, kalau memang boneka itu dimainkan sama anak kita. Walaupun sebenarnya ulama berpendapat ya boneka yang tidak terlalu mirip lah. Tapi boneka bukan untuk dipajang, untuk anak-anak. Karena khususnya perempuan. Anak perempuan itu kan memang tadi perasaannya ditumbuhkan. Bagaimana dia sayang dengan anak, dia gantiin bajunya bonekanya ya. Kemudian dia kasih susu, dia gendong bonekanya. Memang itu yang perlu ditumbuhkan. Anak laki jangan. Beda, tadi lagi beda didik anak laki. Seperti itu. Kemudian mainan hewan. Sama, hewan tadi buat anak laki mungkin yang dimaksud seperti itu. Tapi bukan untuk dipajang. Untuk dimainkan. Selesai dibungkus ditaruh. Karena sekarang Anda melihat ada orang yang punya etalase isinya boneka. Bukan untuk itu boneka dibikin. Ada anak kuliah masih mainan boneka. Bahkan beli boneka. Enggak. Engkau sudah bukan waktunya main boneka. Engkau waktunya menikah. Nah, kalau nyanyian, nah, jadi ada nyanyian yang bentuknya nasyid. Nasyid itu yang tanpa musik tentunya. Selama lirik dan maknanya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, silahkan. Nasyid-nasyid yang mendidik nggak ada masalah, umpamanya seperti itu ya. Jadi seperti lantunan puisi yang di apa? Dia dibacakan oleh ibu yang umpamanya sama anaknya ya. Itu nggak ada masalah insyaallah. Asalkan tadi nggak pakai musik dan tidak maknanya tidak bertentangan dengan agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, ana sedang hamil
bagaimana cara mendidik anak sejak dalam kandungan. Masya Allah jemaah. Seharusnya sebelum kandungan baca doa. Ya. Perbanyak istighfar. Dosa itu membawa naas. Kadangkala anak jadi durhaka karena dosa orang tuanya. Maka ketika punya anak, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak berbakti sama orang tuanya. Kemudian perdengarkan janin itu hal-hal yang indah. Dan rajutlah mimpi untuk masa depan itu anak. Mau dibawa kemana itu anak? Sejak itu engkau sudah persiapkan. Sehingga ketika anak itu lahir, engkau sudah persiapkan. Aku akan kasih nama fulan. Siapa nama anakku nanti? Insya Allah. Siapa namanya? Jangan kasih nama anak yang panjang-panjang. Kesian dia. Akhirnya nantinya disingkat namanya, jadi nggak benar namanya. Kasih nama satu, Aisyah, Khadijah. Nama kedua, ketiga nama ayah dan nama kakeknya. Cukup. Karena dia dipanggil dengan satu nama. Bahkan satu nama masih disingkat lagi kadangkala. Namanya Muhammad, panggilannya Memek. Atau Memet, panggil Memet biasanya. Jangan. Kemudian orang tua tolong panggil anaknya itu dengan nama yang sesuai. Muhammad panggil Muhammad, jangan panggil Memet. Abdullah panggil Abdullah, jangan panggil Dudung. Oh iya jemaah. Atau dipanggil Dul. Sindul, jangan. Anak punya anak namanya Jabir. Anak punya nenek waktu manggil Abing. Abing. Anak ngomong bukan Abing, namanya Jabir. Karena anak itu memang belum bisa menyebutkan namanya jemaah. Belum bisa. Tapi sebenarnya dia mendengar Jabir. Itu benar yang dia dengar. Hanya saja ketika dia mengucapkan, dia belum bisa. Panggil dengan nama, kasih nama yang indah, panggil dengan nama itu sudah dipersiapkan. Nanti mau akikoh ya, ingat kasih namanya dengan nama Nabi Muhammad, Ahmad, dengan nama para Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Daud ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana penjelasan? Mohon penjelasan bagaimana hukumnya meninggalkan pekerjaan dengan alasan ingin konsentrasi ngurus anak. Anak seorang ahwat. Bagus sekali jemaah. Jadi tugas mencari nafkah ini tugas siapa? Suami. Tugas suami. Maka berusaha sekarang ketika antum resign untuk ngurus anak, itu resign yang mulia. Karena memang tugas seorang wanita itu menciptakan generasi masa depan yang berguna untuk nusa dan bangsa. Dan anak itu harus dididik dengan cinta dan kasih sayang. Dia perlu sama ibunya, bukan perlu sama babysitter. Babysitter sedikit sekali-kali bolehlah, tapi waktunya harus lebih banyak sama ibunya. Makanya seorang ibu nasihat anak, tolong punya jadwal khusus pegang HP. Jadwal khusus pegang HP sehari 2 jam, maunya pagi sama sore, sisanya sudah jangan dipegang lagi HP itu. Karena kesian anak-anaknya itu ketika punya ibu. Allah, fitnahnya HP ini jamaah, tangan itu kalau sudah goyang nggak berhenti jamaah, sampai anaknya nggak dikasih makan sama ibunya kadang-kala. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya. Kebetulan suami anak ada di kajian ini. Boleh nggak ngomong kebetulan jemaah? Boleh. Buat manusia banyak kebetulan. Buat Allah nggak ada yang kebetulan. Artinya buat kita kebetulan itu tanpa ada janji ketemu gitu loh. Oh kebetulan nih. Tapi sama Allah udah ditakdirkan. Maka sebagian orang mengatakan kebetulan ada ustadz nih. Oh afwan ustadz, qadarullah ada ustadz. Enggak, memang takdir Allah semuanya. Tapi kebetulan itu ada.
Maka Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan kapan kita boleh mengatakan kebetulan. Artinya sesuatu yang memang tidak direncanakan sama kita, itu makna kebetulan. Kebetulan suami anak ada di kajian ini, Ustaz. Saya dan suami berbeda cara dalam mendidik. Contoh, saya melarang nonton TV, suami saya malah ngajak nonton bioskop. TV. Saya ajarin untuk hafalan, tapi ayahnya malah ngajakin main game. Gimana caranya supaya bisa membuat saya dan suami satu faham dalam mendidik anak, Ustaz? Ini salah pilih suami. Betul, makanya kita kalau salah aja, masalah di awal, antum salah pilih motor, mau tukar, nambah antum jemaah. Kadang kalau seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, istighfar. Kenapa istighfar? Karena salah memilih bapak buat anak-anak. Mungkin engkau ketika memilih itu lelaki karena tampan, karena fulus, bukan karena akhlak dan agama. Kemudian dalam perjalanan hidup engkau dapat hidayah, kemudian mengeluhkan suaminya yang seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Tadi istighfar. Yang kedua, perlu menyamakan visi dan misi sama suami. Perlu duduk bersama. Mas, anak-anak ini mau dibawa kemana, Mas? Tanya sama suaminya. Yang jelas suami punya cita-cita buat anak-anaknya. Maka tatkala nanti suatu saat memang tidak bisa dilanjutkan karena nggak ketemu titik temu, berpisah. Rasulullah SAW pernah mendudukkan istrinya yang 9 tuh jemaah, satu persatu dipanggil, dikasih tawaran. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Di surat Al-Ahzab ayat 28. Katakan wahai Nabi kepada istri-istrimu, kalau kalian ambisinya, visi dan misinya itu dunia, perhiasan dunia, keindahan dunia, kata Nabi SAW, fata'alai, kalian kesini semua, aku akan kasih pesangon buat kalian, aku akan kasih nikmat buat kalian, duit, lalu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Nggak bisa dilanjutkan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Kalau yang kalian inginkan itu adalah Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang baik di antara kalian itu pahala yang besar. Jadi sama suami duduk. Suatu saat kalau nggak mungkin, kalau masih ada harapan bisa diperbaikin. Duduk sama suami, doa, tulis surat sama suami, bang tolong baca inilah bang, minta sama suami, datangkan ustadz, ngobrol sama suami, apa saja usaha agar suami visi dan misinya berubah. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah membuka pintu hatinya. Hadza wallahu a'lam.